Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Intan Zahrotul Zana, NIM 340219018 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, kelas Manajemen F reguler. Di sini saya ditugaskan kembali yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Mukhtar Abdul Qadir SEMM. Di pertemuan ke-8, saya akan membahas tentang yang berkaitan dengan penelitian skripsi di semester yang akan datang. Namun, sebelum ke penelitian harus menyiapkan dulu data hasil kuesioner. Nah, setelah itu yang harus dilakukan selanjutnya adalah menghitung frekuensi. Apa itu menghitung frekuensi? Frekuensi merupakan banyaknya data yang muncul dan sekelompok data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Di Excel, untuk memperoleh hasil frekuensi yang kita maksud, digunakan rumus sama dengan countif, kurung buka, rank, titik koma, kriteria, tutup kurung. Rank yaitu kumpulan data yang akan diproses. Kriteria yaitu angka yang akan dicari, misalnya angka 5 berapa kali muncul. Kemudian yang kedua, validitas instrumen. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes memiliki validitas yang baik jika hasilnya sesuai dengan kriteria. Kriteria yang ditetapkan adalah 0,3 minimal. Untuk menghitung validitas instrumen digunakan rumus korelasi, yaitu mengkorelasikan tiap butir pertanyaan dengan skor total. Rumusnya sama dengan present, kurung buka, array 1, titik koma, array 2, tutup kurung. Array 1 yaitu jawaban responden untuk pertanyaan nomor 1. Array 2 yaitu jumlah total dari seluruh pertanyaan. Nah, di sini saya sudah memiliki datanya. Misalnya judul skripsi, kualitas pelayanan, dan jumlah pengunjung pengaruhnya terhadap jumlah pembeli. Penelitian pada 20 toko di Ciamis. Dalam penelitian ini ada 3 penelitian. Yang pertama, kualitas pelayanan sebagai X1, yang kedua jumlah pengunjung sebagai X2, yang ketiga jumlah pembeli sebagai Y1. Nah, jadi jumlah pembeli dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung. Nah, untuk melakukan penelitian di sini saya memiliki skor yaitu 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini juga saya sudah memiliki pernyataan misalnya 10 pernyataan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan, 10 pernyataan yang berkaitan dengan jumlah pengunjung, dan 10 pernyataan yang berkaitan dengan jumlah pembeli. Contohnya, kualitas pelayanan pramuniaga dari 10 pernyataan dengan 20 responden. Nah, setelah kita rekap dari 20 responden dan 10 pernyataan ini, kita peroleh data ini untuk kualitas pelayanan. Begitu juga untuk variabel kedua, yaitu jumlah pengunjung dari 10 pernyataan dengan 20 responden. Nah, untuk variabel ketiga, yaitu sama juga jumlah pembelinya dari 10 pernyataan dengan 20 responden. Jadi, 3 variabel tersebut saya sudah peroleh data dari lapangan dan saya rekap seperti ini. Nah, untuk menghitung total skornya ini kita blok dulu. Kemudian kita ke output. Nah, untuk mencari rata-rata skor sama dengan total skor dibagi 10 dan 2. Lalu kita tarik
lurus ke bawah. Nah, untuk menghitung jumlah ini kita ke AutoSum saja ya. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung validitas. Kita menggunakan rumus sama dengan person kurung buka array 1 itu yang ini ya. Jangan dikunci supaya bisa ditarik ke kanan. Terus titik koma. Terus kemudian array 2 itu yang total skor yang ini. Kita kunci pakai koma. Berarti keterangannya itu valid ya, karena semuanya lebih dari 0,3. Tulis saja keterangannya valid. Kemudian kita tarik ke kanan. Untuk data yang ini untuk tabel validitas, kita copy saja, kita pindahkan ke sini. Untuk pastenya itu klik kanan, kemudian paste spesial, terus files, kemudian transfer. Jadi, kita sudah menemukan frekuensi dan validitas pelayanan Praniaga. Untuk selanjutnya, jumlah pengunjung sebagai X2. Di sini sama ya, dengan 10 pernyataan dan 20 responden. Untuk menghitung total skornya, kita blok dulu. Kemudian kita ke AutoSum. Nah, untuk menghitung rata-rata skor sama dengan total skor dibagi 10. Kemudian enter. Tinggal tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mencari frekuensi, kita menggunakan rumus sama dengan countif kurung buka rank itu yang ini ya, yang ini dari C4 sampai C23. Kemudian kunci pakai F4. Kemudian titik koma. Kriteria itu yang 5 ya. Ini yang B27. Kemudian F4, lalu ini hapus dulu, kemudian beruntuk. Nah, kita tarik ke kanan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk jumlah di sini itu kita ke AutoSum saja ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk mencari validitas kita menggunakan rumus sama dengan person kurung buka
array 1 yang ini ya, dari C4 sampai C23. Nah, di sini itu jangan dikunci ya, biar supaya bisa ke kanan. Nah, kemudian titik koma, array 2. Array 2-nya itu yang total skor ya, yang ini. Kemudian kunci pakai F4, kemudian titik kurung, enter, kemudian tarik ke kanan. Nah, jadi berarti semuanya valid ya, karena lebih dari 0,3. Jadi keterangan di sini yaitu tulis saja valid. Kemudian tarik ke kanan. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengisi tabel validitas di sini, yaitu kita blok saja di sini. Kemudian copy. Kemudian klik kanan, paste spesial, values, transpose, kemudian oke. Nah, seperti itu. Kita sudah menemukan frekuensi dan validitas untuk jumlah pengunjung. Kemudian untuk jumlah pembeli sama ya seperti tadi, dengan 10 pernyataan dan 20 responden. Nah, untuk mengisi total skor di sini kita blok dulu. Kemudian kita ke AutoSum. Nah, untuk mencari rata-rata skor di sini sama dengan total skor dibagi 10. 10 itu pernyataan ya. Kemudian enter. Dan tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya untuk menghitung frekuensi di sini kita menggunakan rumus sama dengan countif kurung buka rank. Rank itu yang dari sini ya, dari C4 sampai C23. Kemudian dikunci pakai F4. Di sini dulu. Nah, kemudian titik koma, kriteria itu yang tadi ya, yang 5 yang di sini. Jadi di sini B4, B27. Kemudian kunci pakai F4. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, ini tarik ke kanan. Dan tarik lagi. Nah, untuk jumlah di sini itu kita ke AutoSum saja. Nah, seperti itu. Mencari validitas di sini yaitu sama dengan hash, kemudian kurung buka, array 1 yang ini ya, dari C4 sampai C23. Jangan dikunci biar supaya bisa ditarik ke kanan. Kemudian titik koma, array 2 itu yang total skor. Kemudian kunci pakai F4. Kemudian kurung tutup. Dan enter. Tinggal tarik ke. Nah, seperti itu. Jadi semuanya valid ya, karena lebih dari 0,3. Jadi keterangan di sini yaitu valid. Tulis saja ya. Kemudian tarik ke kanan. Nah, seperti itu. Nah, untuk mencari tabel validitas di sini
yaitu blok dulu di validitas di sini, kemudian di copy, kemudian di sini klik kanan, paste spesial, values, dan transpose, dan oke. Nah, jadi kita sudah menemukan frekuensi dan validitas untuk jumlah pembeli. Inilah cara menghitung frekuensi dan uji validitas untuk mengerjakan skripsi dengan metode penelitian kuantitatif. Mungkin dicukupkan sekian, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Semoga bermanfaat, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.